Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas terkait dengan pemanfaatan GeoGebra khususnya untuk materi statistika. Jadi insya Allah nanti kita akan membahas bagaimana cara mencari nilai rata-rata sampai pada kuartil 1, 2, dan 3 dengan hanya melakukan beberapa kali klik di GeoGebra. Caranya cukup simpel. Yang pertama, kita ganti perspektif dulu. Jangan kita menggunakan grafik, tetapi yang kita gunakan adalah spreadsheet. Nah, sehingga muncul tampilan seperti ini. Dan tools-toolsnya juga hanya ada 4 seperti ini. Ya. Jadi ada ini. Nanti kita akan gunakan analyze satu variable. Kemudian yang ini kita akan buat list. Ya, list ini list atau daftar, kemudian ini daftar titik, ini buatnya bentuknya matriks dan lain sebagainya. Kemudian ini ada jumlah, ya. Kemudian ada rata-rata. Ini bentuknya turus, ini maksimum, minimum, ya. Nah, sekarang di dalam penjelasan saya nanti akan ada dua, ya, yang akan saya jelaskan. Yang pertama, kita menggunakan data tunggal di mana seluruh datanya itu kita entry satu persatu, kita masukkan satu persatu di dalam tabel ini. Kemudian yang kedua, kita menggunakan tabel distribusi frekuensi, ya. Misalkan 90 ada berapa orang, 80 ada berapa orang. Nah, untuk kasus yang pertama kita entry satu-satu dulu. Misalkan kita punya nilai kalkulus misalkan 80. Kita coba masukkan 80, kemudian enter 90. Kemudian ada lagi 76, misalkan ada 86, ada 77, ada 65, ada 50, kemudian ada 87, ya. Kemudian ada 80, ada yang 59 misalkan. Nah, 10 data. Nah, untuk mencari rata-ratanya, kita blok terlebih dahulu, kita ganti ini atau kita buat ini dalam bentuk list. Nah, jadi jangan sampai ini akan terbaca matriks. Caranya kita ke tools sini, kemudian kita buat daftar, ya. Kita klik daftar, kemudian kita kasih nama misalkan apa saja, misalkan oke. Kemudian oke. Nah, proses selanjutnya tinggal kita mencari nilai rata-rata dan lain sebagainya. Caranya kita tinggal blok kembali, kemudian kita ke tools yang gambar diagram batang ini atau histogram. Kita klik, kemudian kita klik analisis satu variabel. Sehingga setelah kita klik, akan muncul tampilan histogram seperti ini. Nah, tentu ini belum muncul mana nilai rata-rata, mana varians, dan lain sebagainya. Selanjutnya kita, untuk memunculkan itu, kita klik yang ini, ya, yang sigma X atau tampilkan statistik. Kita klik. Sehingga muncul hasil seperti ini. Kita coba cross-check secara kasat mata, ya. Banyak datanya berapa? Ada 10, benar, ya. Kemudian nilai minimumnya berapa? Kita cek. Oh, 50, benar. Maksimumnya berapa? 90, juga benar. Artinya secara kasat mata, ini juga benar. Nanti di cross-check sendiri secara manual. Apakah ini benar atau salah untuk misalkan rata-ratanya, ya, variansnya, standar ya, standar deviasinya, kemudian ini sigma X-nya, sigma X kuadratnya, kuartil 1, kuartil 2 atau median, kuartil 3 dan seterusnya, ya. Nah, coba nah, selain itu juga untuk mencari nilai rata-rata tentu kita bisa memanfaatkan tools ini, ya. Misalkan rata-rata kita bisa klik. Misalkan ini saya coba, ini saya hapus dulu. Ini kita blok dulu. Kemudian kita klik rata. Nah, rata-ratanya adalah 775. Ini juga kita bisa cross check secara manual, kita blok, kemudian kita pilih misalkan maksimum. Maka maksimumnya adalah 90, ya. Kemudian ini juga bisa kita blok. Kemudian kita cari misalkan jumlahnya berapa? Jumlahnya 750 benar, ya, sesuai dengan tampilan statistika ini. Kemudian selanjutnya kita akan memperagakan pemanfaatan GeoGebra untuk materi statistika yang menggunakan data distribusi frekuensi. Saya akan hapus dulu ini. Kemudian kita coba, ya. Misalkan di sini yang memiliki nilai 80 itu kita ulang tulis saja.
Atau kita buka tab yang baru. Saya buka tab yang baru, ini saya no save saja. Nah, ini kita bisa close, kita tutup. Kemudian kita tampilkan kembali perspektifnya yang spreadsheet. Nah, sekarang sudah tampil. Kita buat model yang kedua. Misalkan nih, 70 ada 3 orang. Kemudian 85 ada 2 orang. Kemudian 93 misalkan ada 2 orang. Kemudian 76 ada 2 orang. Kemudian 82 ada 3 orang misalkan. Nah, sekarang prosesnya sama dengan tadi, tetapi yang kita blok kedua-duanya. Jadi, bagian ini disebut sebagai nilainya, kemudian bagian ini disebut sebagai distribusi frekuensi atau frekuensinya, ya. Caranya setelah kita blok, tinggal kita buat dulu dalam bentuk daftar, ya. Ini boleh urutan baris, urutan kolom, terserah. Kemudian kita klik OK saja, namanya biar yang sana saja. Kita klik OK. Nah, setelah itu kita blok kembali. Kemudian kita klik yang ini, kemudian pilih analisis satu variabel. Nah, sehingga ini muncul histogramnya. Kemudian untuk menampilkan statistiknya, kita cukup klik ini. Nah, kita coba cross check apakah banyak datanya 12. Kita lihat 3 tambah 2, 5, 7, 9, 12. Yang lainnya nanti kita akan cross check secara manual. Saya kira itu yang bisa saya jelaskan terkait dengan pemanfaatan GeoGebra khususnya untuk materi statistika, mencari rata-rata, ya, kuartil 1, kuartil 2, dan seterusnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.